Selama 11 bulan kita bergelut dengan kesalahan. Selama 11 bulan kita mengingkarkan perintah Allah. Selama 11 bulan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selama 11 bulan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di hari yang ke-7 ini, mari kembali kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih banyak memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya dan menegakkan qiyamul lail pada malam harinya. Nah, oleh karena itu, para shaim dan shaimat tentu merupakan anugerah yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka menghabisi sisa-sisa usia yang masih ada. Shalawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan di dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Allah sediakan Ramadan kepada kita sebagai sarana untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, makanya insan, manusia, berasal dari kata nasya, yang artinya adalah yang sering lupa, yang sering salah. Karena kita manusia biasa, tentu tidak luput dari kesalahan dan dosa itu. Nah, oleh karenanya bulan Ramadan yang sangat mulia, bulan Ramadan yang sangat agung, bulan Ramadan di mana akan dilipatkan pahala bagi orang yang melaksanakan berbagai macam ubudiyah, dan bulan Ramadan juga Allah sediakan kepada kita adalah bulan yang penuh dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ini harus kita manfaatkan. Luar biasa terkadang kemaksiatan yang kita lakukan, namun berkat rahman dan rahimnya Allah, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka karunia Allah turun di setiap waktu kepada kita. Begitulah Sang Pencipta, begitulah yang Maha Rabb, begitulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah sesungguhnya menzolimi hamba-hambanya, akan tetapi hamba itu sendiri yang selalu menzolimi dirinya. Para so'im dan so'imat, oleh karena itu, karena kita merupakan makhluk yang sering salah, karena kita merupakan makhluk yang selalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Allah siapkan adalah 10 yang di tengah nanti merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Ibadah puasa bulan Ramadan Allah sediakan paket lengkap bagi orang yang mau beristighfar kepada Allah, bagi orang yang mau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Siangnya akan diampuni, terbuka pintu ampunan dari Allah, malamnya juga terbuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih tempat, tidak memilih waktu. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang penuh dengan keimanan, kemudian mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kalau kita di siang hari. Malam hari juga seperti itu. Ketika kita menghidupkan lail, ketika kita menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mangqama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Orang yang mendirikan malam di bulan suci Ramadan, orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, dalam artian mereka sholat, memperbanyak sholat sunatnya, sholat tarawihnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya, yang nanti akan ditutup dengan witirnya. Kemudian mereka hidupkan malam di bulan suci Ramadan dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini luar biasanya bulan Ramadan yang Allah sediakan. Makanya ketika orang Bani Israel menceritakan bahwa ibadah puasa kami adalah ibadah puasa yang terbaik, bahwa ibadah puasa kami adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak akan ada tandingannya. Begitu turun ayat, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu? Bahwa puasa yang Allah perintahkan kepadaku dan kepada umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah puasa yang sangat, bahwa dengan ibadah puasa itu akan dapat menghindarkan manusia, menghindarkan umatku dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh yang sangat sederhana. Ketika umpamanya waktu maghrib akan datang, atau setelah kita melaksanakan sholat asar, kemudian umpamanya ada orang yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, atau yang memancing kemarahan kita, maka di situ akan terucap dari mulut kita, "Inni shaim," sesungguhnya aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Perbuatan maksiat saja pun akan terhindar kita. Contoh, kalau selama ini
kita lalai dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, berlomba-lomba umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak amal ibadah. Tinggal kewajiban, jangankan kewajiban umpamanya, tinggal yang sunat saja kita merasa rugi, apalagi meninggalkan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, mari kita raih bulan Maghfirah ini sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara laksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah. Kita hindarkan hal-hal yang dapat membatalkan, jangankan ibadah puasa, membatalkan amal ibadah puasa kita pun. Kita puasakan organ-organ kita ini, kita puasakan arkan-arkan tubuh kita ini, sehingga nanti kita akan memperoleh keridhaan Allah. Ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Hai Muhammad, kata Allah, kalau ada umatmu yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka, aku sangat dekat kepada mereka. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka bahwasanya aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan perkenankan segala permohonan hambaku yang meminta kepadaku. Nah, banyak berdoa, kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Naik istighfar kita kepada Allah, naik ampunan kita, permohonan ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apabila ketika kita beristighfar dibarengi dengan doa supaya kita diberikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Kalaupun umpamanya lebih besar daripada langit dan bumi, ketika kita tidak mensyarikatkan Allah, maka Allah membuka pintu ampunan itu. Pintu ampunan akan terbuka lebar sampai kepada matahari akan terbit dari barat. Kemudian ketika kita akan yugorgir, sudah gorgoroh, sudah sakarat, akan menghadapi kematian, maka Allah masih tetap membuka pintu ampunan. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini dapat memberikan iktibar bagi kita. Semoga pelaksanaan ibadah puasa kita pada tahun 1443 Hijriah dan 2022 Masehi ini mudah-mudahan masih tetap menjadi ibadah puasa yang terbaik di sepanjang kehidupan kita selama ini. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.